Om Swastiastu. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat ya. Hari ini kita jumpa lagi bersama Pak Andika dengan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Makhluk hidup selain tumbuh, melindungi diri dari musuh dan bertahan hidup, juga berkembang biak agar dapat melestarikan jenisnya. Makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara masing-masing untuk berkembang biak. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara kawin yang diawali dengan proses penyerbukan. Karena dilakukan secara kawin, maka pada tumbuhan berbiji juga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Seperti yang kalian ketahui, alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Untuk lebih jelas memahami tentang bunga, coba kalian amati gambar dan simaklah penjelasan mengenai bagian-bagian bunga berikut ini. 1. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. 2. Dasar bunga adalah tempat melekatnya mahkota bunga dan berada pada bagian ujung tangkai bunga. 3. Kelopak bunga adalah dasar bunga yang terhubung dengan tangkai bunga, berfungsi untuk melindungi bunga. 4. Mahkota bunga terletak pada bagian dalam dan berfungsi sebagai penarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. 5. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan sel kelamin jantan. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang menjadi tempat pembentukan serbuk sari. 6. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga yang menghasilkan sel kelamin betina. Putik terletak di tengah bunga, terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga. Sekarang kita lanjut dengan mengelompokkan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bunga lengkap adalah bunga yang mempunyai bagian bunga dari kelopak, mahkota, benang sari hingga putik, atau bunga yang mempunyai seluruh bagian bunga. Contoh bunga lengkap adalah tembakau, mawar, bunga kembang sepatu, dan lain-lain. 2. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak mempunyai salah satu bahkan beberapa bagian bunga yang disebutkan di atas. Contohnya seperti bunga kelapa, bunga kamboja. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat kelamin, bunga dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua jenis kelamin, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Contohnya adalah bunga kembang sepatu. 2. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis alat kelamin antara benang sari dan putik. Contohnya bunga kelapa, bunga kamboja, bunga jagung, dan lain-lain. Seperti penjelasan sebelumnya, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses atau peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau getonogami adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon atau satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang atau alogami adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan atau pohon tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar atau hybrid adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang sudah berbeda jenis namun masih satu varietas. Tadi sudah dijelaskan tentang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Sekarang kita lanjut dengan penyerbukan berdasarkan perantaranya.
Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan oleh air merupakan penyerbukan yang umumnya terjadi pada tumbuhan yang habitatnya di air. Contohnya adalah hydrilla. 2. Penyerbukan oleh angin. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin mempunyai bunga yang tidak berwarna, tidak memiliki kelenjar madu, memiliki serbuk sari yang mudah diterbangkan oleh angin, kepala sari besar dan tangkai sari panjang, sehingga dapat bergoyang ketika diterpa angin. Ada yang tidak memiliki mahkota, memiliki putik berbulu dan panjang yang terentang keluar. Contohnya adalah rerumputan, jagung, kelapa. 3. Penyerbukan oleh hewan. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan mempunyai daya tarik berupa mahkota bunga yang berwarna-warni hingga mencolok, mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Dapat menghasilkan nektar sehingga menarik hewan untuk menghampirinya. Mempunyai kelenjar madu, memiliki serbuk sari berlendir yang lengket sehingga menempel pada tubuh hewan. Umumnya, hewan yang membantu penyerbukan adalah serangga, yaitu kupu-kupu dan lebah. Selain itu, bisa juga kelelawar dan burung. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah durian, kamboja, dan lain-lain. 4. Penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan oleh manusia juga disebut penyerbukan buatan karena pada umumnya tumbuhan yang dibantu penyerbukan dibutuhkan oleh manusia. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh manusia adalah vanili, salah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.